Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Yuk Hijrah yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa, sekaligus istri dari Firaun. Asiyah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imron, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah, dan Asiyah istri Firaun. Hadits riwayat Hakim dan Muslim. Kisah ini bermula ketika Firaun ditinggal mati oleh istrinya. Jadi, saat itu dia merasa kesepian dan ingin mencari istri yang baru. Kemudian, pada suatu hari, Firaun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asiyah. Tapi saat itu, lamaran dari Firaun ditolak oleh Asiyah karena Aisyah tahu bahwa Firaun atau Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Dia mengaku sebagai Tuhan, dan seluruh rakyatnya saat itu wajib untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Firaun pun menjadi marah. Akhirnya, Firaun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa di sana. Firaun adalah raja zalim. Dia berpikir dia adalah penguasa dunia, dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Namun, dengan sifat yang sombong itu, dia tidak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Kemudian, Firaun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal, Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Bahkan, Asiyah berkata, "Aku tak sudi dinikahi Firaun. Dia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tapi entah bagaimana ceritanya, entah itu Firaun mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah atau karena hal yang lain. Pada akhirnya Asiyah pun terpaksa harus menikah dengan Firaun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Hubungan antara Asiyah dan Firaun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikitpun, karena Asiyah memanglah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Lantas, bagaimana saat Firaun menggauli istrinya? Apakah Asiyah menolak permintaan suaminya yang zalim itu? Dalam sebuah kisah disebutkan, ketika malam saat Firaun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Sebenarnya, setiap kali Firaun menggauli istrinya, itu bukanlah sosok Asiyah istri Firaun yang sesungguhnya. Karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Firaun ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja zalim seperti Firaun. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Firaun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Al-Quran,
Surat At-Tahrim, ayat 11. Teman-temanku seiman, Asia merupakan seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Asia ini pula menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun, karena di waktu itu Firaun ini mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Firaun, suaminya ini, terkenal kejam dan akan melakukan apapun terhadap seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asia ini menyembunyikan keimanannya, karena dikhawatirkan apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam, sama seperti kisahnya Masyitoh, tukang sisir putrinya Firaun. Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun. Hingga pada akhirnya, setelah ia ketahuan, Masyitoh digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Nah, Asia juga sama. Ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya Firaun. Tatkala ketika ada peristiwa pembunuhan Masyitoh dan anak-anaknya oleh Firaun, karena tak mau menyembah Firaun, di saat itulah Asia mulai menunjukkan keimanannya. Asia tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya ini yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Maka, mengetahui hal ini, Asia pun marah besar kepada suaminya Firaun ini. Lantas, Asia mendatangi Firaun dan berkata, "Celakalah engkau, wahai suamiku. Alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tiba-tiba Firaun kaget, istrinya menyebut nama Allah persis seperti yang dikatakan Masyitoh. Maka, Firaun pun marah. Kemudian, ia meminta kepada Asia untuk menarik kata-katanya kembali, tapi Asia tidak mau. Asia berkata, "Kalaupun aku harus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mau." Akhirnya, Firaun pun semakin marah mendengar perkataan ini, diusirlah Asia dari hadapan Firaun. Keesokan harinya, Firaun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir. Dan dia bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Asia binti Muzahim?" Dan mereka menjawab dengan pujian-pujian. Intinya, Asia terkenal adalah seorang wanita yang baik. Kemudian, Firaun berkata lagi, "Tapi, ingat kalian boleh memuji dia, dan ketahuilah dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka, pejabat-pejabat Mesir ini mengatakan, "Kalau begitu, bunuh dia." Akhirnya, diambil keputusan di ruangan itu, bahwa Asia harus dibunuh apabila ia tidak mau kembali menyembah Firaun sebagai Tuhannya. Singkat cerita, akhirnya Asia ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu, setelah itu, Asia ini ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Firaun ini berprasangka bahwa selama Asia ini ditinggalkan, pasti ia akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menyembahkannya. Selama Asia ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya. Dipeganglah tangan Asia ini, yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa. Kemudian Musa membisikkan di telinganya, "Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu." Tatkala beberapa waktu ditinggalkan, Firaun pun kembali mendatanginya bersama pasukan kerajaan. Maka, ditanyai lagi mengenai siapa yang patut disembah,
apakah Allah atau Firaun. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, Asiyah menjawab, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Mendengar hal ini, tambah marahlah si Firaun. Kemudian ia menyiksa Asiyah, dipukulinya Asiyah secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli, Asiyah dipaksa murtad, tapi dia tidak mau. Sampai-sampai pakaian Asiyah binti Muzahim terlepas sebagian karena siksaan dari Firaun ini. Kabar yang dibisikkan Musa kepada Asiyah ini selama Asiyah mengalami penyiksaan. Ia tidak merasakan sakit. Malahan, Asiyah tersenyum dan tertawa ketika disiksa. Firaun melihat Asiyah ini tertawa, akhirnya Firaun semakin gila saja. Menyiksa Asiyah sambil berkata, lihat aku sudah mengazab dia. Aku sudah menyiksa dia. Tapi dia malah tertawa. Pada suatu momen, ketika siksaan Firaun telah melampaui batas, dan karena Asiyah tetap tidak mau murtad, maka diambil keputusan bahwa Firaun harus membunuh Asiyah. Teman-temanku seiman, ketika Asiyah binti Muzahim hendak dibunuh oleh Firaun, Asiyah karena sudah tahu ajalnya telah dekat, maka dia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja setelah Asiyah selesai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya itu. Maka ditampakkannya istana yang diminta Asiyah ini. Di peristiwa itu, Asiyah ini benar-benar bisa melihat istananya tersebut. Maka, Asiyah pun tersenyum sambil melihat istananya itu. Dan Firaun berkata, lihatlah wanita itu, gilanya. Semakin dia tertawa sementara dia sedang diazab, maka Asiyah binti Muzahim pun, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan istana untuknya di surga, Firaun pun membunuhnya, dan wafatlah Asiyah binti Muzahim. Husnul Khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, itulah kisah Asiyah dan Firaun. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna. Selanjutnya, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.